warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wanjor Idrus, saya dari kelas 11B. Jadi, pada video kali ini saya mendapatkan tugas presentasi dari mata pelajaran sejarah tingkat lanjut, yaitu guru mata pelajaran Bapak Marwan Ahmad SPD. Pada tugas video ini kami disuruh mencari tentang referensi Perang Dunia Pertama, yaitu dari awal mulanya, dampaknya, definisinya, sampai latar belakangnya. Pada video ini kami disuruh menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Ini dia. Ya, pertama-tama, mari kita masuk di definisi Perang Dunia Pertama. Definisi Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama terjadi dari tahun 1914 hingga tahun 1915. Perang ini adalah konflik internasional yang berskala global yang pertama terjadi di dunia. Dan karena konflik ini melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia yang terbagi dalam dua kubu besar, yaitu blok sentral dan blok sekutu. Blok sentral terdiri atas Britania Raya, Prancis, Rusia, beserta sekutunya. Sedangkan blok sekutu terdiri atas Jerman, Austria Hungaria, Kesultanan Osmania beserta sekutunya. Dan konflik ini berpusat di Eropa, tetapi meluas ke benua-benua lain, yaitu seperti benua Asia dan benua Afrika. Dan akibat perang ini pula, atau konflik ini pula, yang mengubah tatanan dunia sekarang dari segi politiknya, ekonominya, bahkan dari segi sosial. Semua tatanan itu diubah 360 derajat yang menjadi saat ini. Selanjutnya adalah awal mula terjadinya Perang Dunia Pertama. Awal mula terjadinya Perang Dunia Pertama itu dikarenakan adanya peristiwa Sarajevo tahun 1914, di mana seorang pemuda bernama Gavrilo Princip yang berasal dari organisasi nasional Black Hand mempunyai keinginan besar, yaitu ingin membebaskan Bosnia dari genggaman Austria-Hungaria, sehingga ia menembak mati putra mahkota Austria-Hungaria pada tanggal 23 Juni 1914 saat dia melakukan kunjungan di Sarajevo. Dan setelah pembunuhan itu terjadi, pada bulan-bulan berikutnya terjadi berbagai macam tragedi dan peristiwa, yaitu pada tanggal 23 Juli 1914 Austria-Hungaria memberikan ultimatum yang sangat keras kepada Serbia yang sulit untuk dipenuhi. Dan pada tanggal 28 Juli 1914 Austria-Hungaria menyatakan serang kepada Serbia. Dan pada tanggal 30 Juli 1914 Rusia melihat pergerakannya Austria-Hungaria sebagai pelindung bangsa Serbia atau Salvia, menggerakkan pasukannya untuk mengancam Austria-Hungaria. Dan pada tanggal 1 Agustus 1914 Jerman yang melihat mobilisasi Rusia menggerakkan pasukannya untuk menyerang dan menyatakan serang terhadap Rusia. Dan pada tanggal 3 Agustus 1914 di mana Jerman juga menyatakan serang kepada Prancis, yaitu sekutunya Rusia. Dan pada tanggal 4 Agustus 1914 Inggris menyatakan serang kepada Jerman karena Jerman telah melanggar peraturan netralisasi Belgia. C'était Dufour. I knew this was the wrong way. I mean, the next left. Stop arguing. We're sitting ducks here. Get this car moving now. Ya, selanjutnya adalah dampak Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama sangat berdampak pada tatanan masyarakat saat ini, yaitu di mana dampak yang pertama berdampak di perubahan politik dunia, yaitu kekalahan blok sentral mengakibatkan runtuhnya kekaisaran besar dunia seperti kekaisaran Austria-Hungaria, kekaisaran Rusia, dan Kesultanan Osmania. Dan akibat perang ini pula banyak kemunculan negara-negara baru dan terbentuknya Uni Soviet dari puing-puing kekaisaran Rusia.
Selanjutnya adalah dampak di perubahan ekonomi, di mana Perang Dunia Pertama sangat berdampak di perubahan ekonomi dunia. Karena Perang Dunia Pertama ini sangat menghancurkan infrastruktur yang ada di Eropa, sehingga upaya untuk rekonstruksi kembali itu sangat besar dan membutuhkan upaya yang sangat besar juga. Dan munculnya ide ekonomi baru dari Dawes, yaitu untuk membantu negara-negara yang terkena dampak perang. Dan akibat perang ini pula terciptanya berbagai macam teknologi baru, seperti terciptanya tank dan senjata-senjata kimia yang lainnya, yang akhirnya mengakibatkan dan akhirnya memengaruhi masyarakat saat ini. Selanjutnya adalah dampak di perubahan sosial dan budaya. Perang Dunia Pertama juga sangat berdampak di sosial budaya, yaitu di mana akibat perang ini banyak sekali masyarakat atau rakyat yang dipindahkan akibat perang yang tidak kunjung usai. Dan akibat perang ini pula pasar-pasar mulai membuka peluang untuk para wanita untuk masuk di pasar kerja. Dan akibat ini pula peran gender pada dunia itu pun berubah, dan struktur keluarga pun yang awalnya perempuan itu dianggap biasa saja mulai diubah. Dan akibat perang ini pula pandangan tentang nasionalisme pun berubah. Selanjutnya adalah dampak pada kemanusiaan. Perang Dunia Pertama sangat berdampak pada kemanusiaan di dunia, karena Perang Dunia Pertama menelan sebanyak 70 juta korban jiwa, yaitu dari warga sipil dan juga tentara. Dan banyak juga kejadian-kejadian lainnya seperti penyakit dan kekacauan lainnya. Salah satu kekacauannya adalah Holocaust, yaitu pembantaian 6 juta Yahudi yang terjadi saat Perang Dunia Pertama. Dan akibat perang ini pula banyak sekali masyarakat atau rakyat yang mengalami trauma yang sangat parah. Selanjutnya adalah latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama adalah faktor aliansi, faktor yang kedua adalah faktor imperialisme, faktor yang ketiga adalah faktor militeralisme, dan faktor yang keempat adalah faktor nasionalisme. Faktor yang pertama adalah faktor aliansi, yaitu di mana negara-negara di Eropa terbentuk dalam dua blok besar yang saling menaruh curiga. Dan hal inilah yang menimbulkan rasa saling kecurigaan dan menimbulkan efek domino di benua Eropa. Yang akibatnya adalah ketika satu negara mengalami konflik, negara sekutunya pasti akan ikut terseret dan ikut terlibat. Faktor yang kedua adalah faktor imperialisme, yaitu di mana negara-negara Eropa, terutama Jerman dan Inggris, saling berlomba-lomba untuk memperluas wilayah jajahan mereka. Tidak hanya wilayah jajahan mereka, tapi mereka juga berlomba-lomba untuk menguasai pasar industri di benua Afrika dan benua Asia. Faktor yang ketiga adalah faktor militeralisme, yaitu di mana negara-negara besar menaikkan anggaran militer mereka untuk menciptakan pasukan militer yang kuat, dan mereka juga berlomba-lomba untuk menciptakan senjata-senjata yang superpower agar mereka ditakuti di mata dunia. Dan faktor yang terakhir adalah faktor nasionalisme, yaitu di mana rasa cinta tanah air yang kuat memicu munculnya gerakan nasional yang kuat seperti Pan-Slavisme dan Pan-Jermanisme, yang akhirnya memicu rasa ingin merdeka dari kekaisaran besar. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.